Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada materi ini, saya akan membahas aturan sinus, kosinus, serta bagaimana menentukan luas segitiga menggunakan trigonometri. Sebelum kalian mempelajari materi ini, kalian sebaiknya pelajari dulu video berikut ini. Video berikut ini merupakan materi dasar trigonometri, gitu ya. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi pada video ini. Sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar materi hari ini. Yang pertama 3.9, yaitu menjelaskan aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. 4.9, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Yang pertama, ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengertian dari aturan sinus. Jadi, aturan sinus itu adalah aturan yang penting yang berfungsi menghubungkan sisi dan sudut segitiga. Aturan sinus dapat digunakan dalam segitiga apapun dengan sisi dan sudut berlawanannya diketahui. Untuk aturan kosinus, yaitu menghubungkan ketiga sisi ke satu sudut. Aturan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara nilai kosinus dan kuadrat panjang sisi pada salah satu sudut segitiga. Dan yang terakhir, luas segitiga, aturan luas segitiga, digunakan untuk menentukan luas segitiga jika diketahui sudut apit dan sisi apit dari sebuah segitiga. Untuk itu, biar lebih mengerti lagi, kita langsung lanjut ke contoh soal. Yang pertama, aturan sinus. Untuk aturan sinus, di sini sudah ada segitiga sembarang, ya. Di sini telah ada A besar dan A kecil. Apa bedanya? Kalau A besar ini merupakan sudut A. Berarti ini sudut B. Yang ini sudut C. Nah, untuk penamaan A, B, C yang kecil itu tidak boleh asal ya teman-teman. Kalau sudut A berarti depannya harus sisi A. Gitu. Kalau sudut B, depannya harus sisi B. Kalau sudut C, depannya harus sisi C. Gitu. Sehingga didapatkan rumus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, gitu. Nah, di sini saya punya soal. Soal UN 2019. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A adalah 60 derajat, sudut B adalah 45 derajat, dan panjang sisi AC sama dengan 10 cm. Panjang BC pada segitiga ABC tersebut adalah, nah, kita identifikasi soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buat segitiga sembarangnya, kemudian kita identifikasi tiap angka yang ada di dalam soal. Nah, didapatlah seperti ini. Tadi kan sudut A-nya 60 derajat ya, di sini berarti. Sudut B itu 45 derajat. Sisi AC itu adalah 10 cm. Nah, sisi AC kalau kita lihat itu berarti seperti sisinya siapa? Sisinya B, karena dia letaknya ada di depan sudut B. Sehingga ketika kita ditanya BC, berarti yang ditanya itu seperti sisinya siapa? Sisinya A, karena dia letaknya ada di depan sudut A. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah BC per sin A sama dengan AC per sin B. Atau sebenarnya ini bisa dikatakan rumusnya itu A per sin A sama dengan B per sin B gitu ya teman-teman ya. BC berarti kan yang kita cari ya, sin A-nya 60 gitu kan. Sama dengan AC-nya berapa? AC-nya 10 per 45 derajat. Nah, sekarang kenapa kita harus mempelajari materi trigonometri dasar? Karena di sini kita harus mengubah nilai trigonometri, yaitu sin 60 berapa ya? Sin 60 berarti BC per setengah akar 3. Kalau sin 45 berapa? 10 per 1 per 2 akar 2. Nah, ini kita kali silang. Nah, berarti setengah
BC dikali setengah akar 2 sama dengan 10 dikali setengah akar 3. Nah, kalau BC dikali 1/2 akar 2, ini kan tidak sejenis ya. Nah, kalau yang ini kan kita bisa sederhana ini, 10 bagi 2 berapa? 5. Jadilah BC dikali 1/2 akar 2 sama dengan 5 akar 3. Nah, kalau kita mau cari BC, berarti sisi yang sebelah sini, ruas yang sebelah sini dibagi sama yang sebelah sini. BC sama dengan 5 akar 3 dibagi 1/2 akar 2. Nah, kalau akar 3 sama akar 2 kan tidak sejenis ya. Nah, kita perhatikan yang ini aja. 5 sama 1/2. Nah, kalau ada seperti ini 5 dibagi 1/2 berarti sama aja 5 dikali 2/1. Jadi berapa? 10/1 ya, berarti kan kalau 10/1 itu 10. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3 per akar 2. Nanti teman-teman bisa rasionalin semuanya dikali akar 2. Berarti jawabannya berapa? Coba kita rasionalin. 10 akar 3 per akar 2 dikali akar 2 ya. Dikali akar 2 per akar 2. Nah, berarti jawabannya 10 akar 2 kali akar 2. Ayo, jangan lupa sifat yang akar 2 kali akar 2, yaitu 2. Kalau akar 3 dikali akar 2, ya akar 6. Gitu ya, jadi 10/2 berapa? 5 akar 6 cm. Jadi jawabannya adalah 5 akar 6 cm. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau bawahnya itu berupa akar, jadi harus dikali rasional. Next, kita masuk ke aturan kosinus. Nah, ini ada segitiga sembarangnya, aturan kosinus. Nah, rumusnya itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C kali cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan, bentar ya, A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali AC dikali cos B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali AB kali cos C. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Contoh soalnya adalah suatu segitiga ABC diketahui panjang AC sama dengan 6 cm, BC sama dengan 4 cm, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi AB. Oke, nah di sini sudah ada bentuk segitiganya, ya. Kita identifikasi setiap angka yang ada di soal. Sudut C sini ya, besarnya adalah 60 derajat. Nah, kemudian sisi AC sini ya, berarti 6 cm. BC di sini 4 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi AB. Kan gitu. Bu, apa bedanya kita menghitung sisi menggunakan aturan sinus sama kosinus? Nah, kalau bedanya kita menghitung aturan kosinus atau sinus, kalau kita menghitung aturan sinus, sudutnya ini dia diapit oleh dua sisi dan sisi yang di depan sudut itu belum diketahui. Nah, ini kita menggunakannya berarti cara mencari aturan kosinus. Nah, kita throwback ya. Nah, lihat di sini. Kalau di sini ada salah satu sudut yang sudah diketahui sisinya. Nah, ini berarti kita menggunakan aturan sinus. Karena di sini dia ada yang belum diketahui, sudutnya itu dia di depan sisinya ini, sisinya belum diketahui. Nah, ini berarti kita menggunakan cara aturan kosinus. Atau lebih gampangnya, ketika sudut itu diapit oleh dua sisi.
Itu berarti kita menggunakan aturan kosinus. Gitu ya. Berarti di sini sudah ada sudut C. Berarti kalau sudah ada sudut C, kita pakai rumus yang ketiga. Betul, yang ketiga. Berarti kita mencari C kuadrat atau mencari AB ya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali cos C. Nah, berarti A yang mana, B yang mana, teman-teman? Nah, dilihat lagi. Di depan sudut A, ini kan depan sudut A, berarti sisinya 4. Berarti A-nya itu adalah 4. Di depan sudut B, sisinya adalah 6. Berarti B-nya 6. Gitu ya. Gitu. Berarti 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 dikurang 2 dikali 4 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat berapa? Betul, cos 60 derajat adalah setengah atau 1/2. Berarti kita jabarkan dulu 4 kuadrat berapa, 6 kuadrat berapa, 2 dikali 4 dikali 6 berapa. Nah, jadi setelah hitung 4 kuadrat itu kan 16, ditambah 36 dikurang 48 dikali setengah. Nah, ini kita sederhanakan dulu saja. 48 dibagi 2 itu adalah 24. 16 ditambah 36, 52. Berarti C kuadratnya adalah 28. Karena kita ingin mencari C, bukan C kuadrat, artinya setiap ruas harus kita akarkan. Ya, harus kita akarkan supaya kita bisa mencoret akar dengan pangkat 2-nya ini. Berarti jadilah C sama dengan akar 28. Akar 28 berapa? Berarti berapa kali berapa ya? Berarti C sama dengan akar 4 kali 7. Nah, akar 4 bisa dikeluarin kan? Jadi 2. Berarti jawabannya adalah C sama dengan 2 akar 7 cm. Jadi seperti itu ya. Oke, yang terakhir. Untuk yang terakhir ada luas segitiga. Nah, tadi luas segitiga itu kan digunakan untuk menentukan luas segitiga jika diketahui sudut apit dan sisi apit dari sebuah segitiga. Nah, di sini sudah ada segitiga sembarang, ya. Bu, jadi kenapa kita harus menggunakan aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga, Bu? Kenapa kita nggak mencarinya menggunakan teorema Pitagoras? Nah, jadi kalau teorema Pitagoras itu adalah ketika segitiganya itu adalah segitiga siku-siku. Nah, yang kita gunakan untuk mencari aturan sinus, kosinus, luas segitiga pada materi ini adalah ketika segitiganya itu adalah segitiga sembarang. Jadi itu ya bedanya. Nah, di sini ada rumusnya. Yang pertama, luas sama dengan 1/2 dikali BC dikali sin A. Atau luas sama dengan 1/2 kali AC kali sin B. Yang ketiga, luas sama dengan 1/2 kali AB dikali sin C. Jadi nanti ketika kita menggunakan rumus yang pertama, ketika yang sudah diketahui adalah sudut sin A-nya. Berarti yang ini sudut sin B-nya, dan ini adalah sudut C-nya, gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah ada soal. Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 8 cm, AC sama dengan 4 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukan luas segitiga ABC. Nah, di sini kita gambar dulu segitiganya. Berarti sudut A-nya ada di sini. Sudut A-nya itu adalah 60 derajat. AB-nya 8 cm. 8 ya ini ya. Nah, kemudian AC-nya 4 cm. Yang ditanya adalah luas segitiga. Berarti kita pakai rumus yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Betul, yang pertama. Karena yang diketahui adalah sudut A-nya. Gitu ya. Berarti kita masukin rumusnya. L atau luas sama dengan 1/2 dikali BC dikali sin A.
Kita lihat lagi yang mana sisi B. Berarti di depannya sudut B itu adalah 4. Berarti B-nya 4. Di depan sudut C itu sisinya 8. Berarti C-nya, sisi C-nya itu adalah 8. Berarti 1/2 dikali 4 dikali 8 dikali sin 60. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3 gitu ya. Nah, sampailah sini. 1/2 akar 3. Nah, ini kan kita bagi ya. 4 bagi 2, 2. 2 kali 8, 16. Nah, kalau sampai sini teman-teman bisa nih sederhanain. 16 bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. Jadi jawabannya adalah 8 akar 3. Jangan lupa kalau untuk satuan luas itu adalah sentimeter pangkat 2. Jadi luas segitiga ABC adalah 8 akar 3 cm persegi gitu ya. Pangkat 2 atau disebutnya persegi. Gitu. Nah, di sini lanjut ada latihan soal. Nah, latihan soalnya nanti ada 4 soal. Nah, ini adalah soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, di sini ada soal ketiga dan keempat. Gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.